dalam satu ungkapan itu Nabi pernah mengatakan, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa'adda lahu khamsan. Ketika Allah memberikan 5 perkara kepada seorang hamba, maka Allah telah mempersiapkan 5 hal lagi bagi dia. Sama misalnya, ketika Allah mengizinkan seorang hamba bersyukur, bilang, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Ini kan pemberian dari Allah. Seseorang bisa bersyukur itu pemberian dari Allah. Nah, ketika Allah mengizinkan husnul, bilang alhamdulillah ya Allah, berarti Allah lagi nyiapin tambahan nih buat husnul nih. Karena Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, pernah bilang begini, bagaimana saya bisa benar-benar bersyukur kepadamu, padahal ketika saya bisa bersyukur aja nih harus saya syukuri lagi. Nah berarti ucapan syukur ini juga harus disyukurin lagi, begitu, nggak ada berhentinya nih. Nggak bisa kita benar-benar bersyukur. Tapi kata Nabi, ketika kamu bersyukur sekali, berarti Allah lagi siapin tambahan buat kamu. Itu yang pertama, tentang bagaimana kalau bersyukur. Yang kedua tentang doa. Ketika Allah mengizinkan, kan ada orang yang nggak pernah doa atau jarang banget berdoa. Asal udah assalamualaikum, diri jalan lagi, doa sebentar. Katanya itu orang yang begitu sombong tuh, karena nggak pernah doa. Doa apa aja doa. Para orang-orang soleh dulu tuh minta sekecil apapun tetap minta sama Allah. Ya Allah, garam di rumah habis nih, minta rezeki dong biar saya bisa beli garam. Garam aja tuh minta. Makanya waktu saya ditanya tentang orang di Ka'bah bilang fulus, boleh nggak tuh katanya kan gitu ya. Itu boleh nggak? Saya bilang boleh aja. Kenapa? Minta uang sama Allah boleh banget. Dan kita harus berhusnudzon bahwa dia meminta uang lebih itu untuk kebaikan, untuk dia bisa bantu orang, untuk dia bisa mengibadahkan orang, untuk dia bisa bantu mereka yang kelaparan. Harus berhusnudzon seperti itu. Apa aja minta. Nah ini enggak, ada orang yang kagak demen doa, nggak demen minta sama Allah. Ini diantara ciri atau sifat orang yang sombong. Nah ketika Allah izinkan seorang untuk doa, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian, aku ijabah. Berarti Allah udah nyiapin ijabah buat doa kita. Ada orang punya pesantren, berhasil didik ribuan orang, tapi anaknya nakal, anaknya sendiri nakal. Kenapa begitu? Karena memang hati orang itu ada di tangan Allah. Dan kita harus jangan mengandalkan kemampuan kita. Nabi Ibrahim, itu Ismail siapa tuh anak-anak ente? Ana minta sekarang juga sembelih. Bukan punya ente itu. Itu saya yang berhak atas dirinya, bukan kamu yang berhak atas dirinya. Nah, yang ingin Allah lagi ambil dari Nabi Ibrahim adalah rasa kepemilikan dia kepada Ismail. Nggak mungkin Allah memerintahkan bapak nyembelih anak. Nah ketika kita berdoa untuk anak kita, kita serahkan nih ya Allah, nih ini punya kamu nih, kebetulan kamu titipin ke saya. Sekarang tolong saya minta ya Allah, saya didik semampu saya dah. Ya saya ajarin dia semampu saya, tapi semua nasibnya di tanganmu, jadikan dia anak yang soleh dan soleha. Kalau anak kita soleh-soleha, yang untung kita. Ketiga apa? Istighfar. Jarang orang istighfar. Kenapa Allah izinkan seorang hamba untuk beristighfar? Karena Allah ingin ampunin dosanya. Orang yang ada di Solo hadir haul itu pada doa, pada istighfar. Berarti apa? Berarti Allah lagi siapin ijabah buat doa-doanya. Allah lagi siapin maghfirah, ampunan untuk dosa-dosanya. Kemudian tobat. Ketika tobat itu ingin diterima tobatnya, dan yang terakhir adalah ketika Allah mengizinkan seseorang bersedekah, itu artinya ingin diterima amalnya. Sedekah itu kan banyak banget manfaatnya. Bisa menghindarkan mara bahaya, bisa menjauhkan kita dari bencana dan lain sebagainya.